Pesan terakhir dari Kop Aza yang ingin disampaikan untuk sahabati Kopri semuanya itu mungkin bisa disampaikan, Kop. Oke, pesan ya. Yang pertama, jangan baperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast dari Rayam Sunan Bonang, tentunya dengan berbagai topik yang sangat menarik. Di sore kali ini saya ditemani dengan narasumber yang sangat humble. Saya juga pertama kali nih bertemu dengan beliau. Sangat excited pastinya ya. Terus untuk pembahasan sore ini ada apa sih? Di sini sudah ada logo dari Kopri. Kemudian ada Ibu Kop. Siapa nih ya? Nah, langsung saja sebelum memasuki sesi cakap-cakap, mungkin bisa langsung diperkenalkan kepada teman-teman. Oke, siap. Terima kasih untuk hostnya hari ini yang super cantik dan super humble juga ya. Oke, perkenalkan saya Nurjaza Anil Husna, biasa dipanggil Aza. Saya dari Rayam Sunan Bonang pastinya ya. Oke, Keren sekali. itu saja mungkin. Mungkin sudah diperkenalkan sedemikian rupa. Oke. Ternyata namanya Kop Aza. Secantik beliau. Langsung saja ya, Kop. Mungkin bisa diceritakan untuk kesibukannya Kop akhir-akhir ini tuh apa ya, Kop? Oke, terima kasih. Akhir-akhir ini saya bukan sibuk ya. Saya menjalani sebagai mahasiswa atau mahasiswi di Universitas Malang. Oke. Yang selebihnya kesibukan saya mengabdi sih. Itu aja. Mengabdi sebagai mahasiswa. Sekarang kan masa pandemi nih, Kop. Oke, siap. Mungkin bisa sharing-sharing nih, Kop, motivasinya biar tetap semangat mengabdi sebagai mahasiswa di tengah sibuknya dan juga mungkin pandemi saat ini ya, Kop ya, Iya, kekhawatiran betul. kita. Mungkin bisa berbagi sedikit tips agar tetap semangat tuh gimana, Kop? Oke, siap. Pandemi ini kan semuanya ya, nggak cuma pendidikan aja ya, bisa sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang berdampak dari akhirnya ada PDR atau jarak jauh ya. Ada yang memang awalnya yang bekerjanya di kantor, akhirnya dari rumah dan lain sebagainya. Nah, untuk menginisiasi atau agar tetap bersemangat itu, pertama kita sibukkan diri dengan berbagai acara lah, nggak cuma sekedar pendidikan saja ya. Kalau sebagai mahasiswa berarti bagaimana cara memberikan pendidikan yang inovatif atau kreatif yang bisa memberikan itu ya manfaat atau dampak secara umum, meskipun itu berjangka pendek atau menengah ataupun panjang, atau yang rutinitas mungkin ya. Misalnya kita memberikan edukasi melalui teknologi yang sekarang mungkin marak digemari, bahkan banyak juga yang ingin tahu atau memberikan edukasi seperti bagaimana memberikan tutorial pendidikan melalui teknologi PowerPoint mungkin, atau dengan dengan sekreatif mungkin ya, yang tentunya kita kan juga pendidikan ya, berarti diberikan banyak menu yang harus kita berikan secara kreatif atau inovatif, karena pendidikan ini tidak hanya di ruangan yang tertutup saja atau dengan ciri khas masing-masing gitu. Itu aja sih mungkin. Sangat inovatif. Untuk teman-teman, semoga tips ini sangat membantu ya. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai percakapan ya, Kop. Oke, siap. Tentunya saya izin bertanya juga kepada Oke, Kop Aza silakan, ya. mengenai topik kita sore ini, yakni kekoprian. Oke. Wadahnya kader putri PMI. Oke. Untuk mengawali percakapan kita kali ini, saya ingin bertanya,
pada aspek falsafah lembaga Kopri itu kenapa sih Kop alasannya harus didirikan? Oke. Sebelum berbicara tentang aspek Kopri didirikan ini ya, berawal dari keresahan dari munculnya emansipasi wanita yang diawali dengan keresahan ibu kita Kartini. Oke, ibu kita Kartini ini, beliau di masanya itu masa yang memang pendidikan itu tidak diberikan ruang, sehingga dari masa ke masa ini Kartini mendirikan sebuah lembaga pendidikan, kemudian berkembang, kemudian sampailah kepada Kopri yang itu sempat gagal atau tertunda karena banyaknya SDM yang tidak mumpuni atau tidak mempunyai komunikasi antara kedekatan relasi yang cukup baik, mungkin seperti itu ya, karena juga Kopri ini berawal dari beberapa wanita yang yang lebih ke Islam tapi dalam pendidikan perguruan tinggi seperti itu. Hubungannya Kopri nih Kop di pandangan masyarakat itu seperti apa menurut Kop? Kopri ya di pandangan masyarakat, karena kita kan di basisnya perguruan tinggi ya, di tujuan atau visi misinya juga ada advokasi berarti memberikan edukasi juga, atau advokasi yakni menemani dalam lingkup pendidikan perguruan tinggi itu sendiri. Jadi begitu. Kalau di kampung biasanya itu kan kerabat kita atau kakak kita, berarti ada IPNU PPNU begitu ya, berarti di lingkup kampung atau di lingkup perdesaan seperti itu. Tapi kalau di lembaga pendidikan itu ada Kopri sebagai tempat atau wadah bagi perempuan-perempuan yang memang melanjutkan di lingkup pendidikan tinggi seperti itu. Namun saya pernah menemukan suatu ungkapan Kop Ya. Untuk Kopri itu sendiri tidak harus ada, karena sejak kapan PMI itu berjenis kelamin seperti itu Kok. Mungkin Oke. pendapatku tuh kok bisa adanya pendapat seperti itu, ada apa Kok itu? Oke, begini ya, mungkin yang banyak kita ketahui itu Kopri itu kan masih di bawahnya PMI, berarti ada garis instruksi dan koordinatif gitu ya. Tapi Kopri sendiri juga mempunyai garis koordinasi, misalnya bisa menentukan atau memberikan instruksi secara langsung gitu ya kepada bawahannya seperti itu, karena Kopri sendiri itu LSO ya, mohon maaf BSO gitu. Itu saja kalau menurut pandangan saya, mau dipandang kurang baik atau enggak itu kan konsekuensi berarti kita harus memberikan bukti kepada mereka bahwa kita itu bisa seperti ini atau bisa seperti itu, tapi tidak intinya kita mau atau diberikan masukan oleh PMI sendiri. Jadi kita juga bisa berjalan sendiri, juga perlu diarahkan seperti itu. Benar sekali Kop. Berbicara tentang Kopri, pasti juga perempuan tuh harus mandiri, mempunyai hak untuk memilih. Kemudian Kop tadi kan berbicara ya, Kopri itu sendiri, perempuan itu sendiri harus bisa membuktikan bahwa Kopri itu mempunyai sesuatu yang lebih. Nah, untuk menunjukkan ke masyarakat atau mungkin ke kerabat dekat kita terlebih dahulu, itu bisa dengan cara yang seperti apa Kok? Oke, sebelum kita merealisasikan semuanya kan berarti kita ada visi misi yang memang harus kita lakukan bersama. Nah, visi misi yang diberikan oleh PB Kopri sendiri itu yakni Kopri Prima. Mau tahu Kopri Prima itu apa? Tentu. Oke. Kopri Prima itu mereka Kopri yang mau maju dan mau mandiri secara pribadi.
namun dia tidak terlepas oleh PMI itu sendiri, begitu. Jadi sehingga di Kopri Prima ini beliau memberikan beberapa penjabaran yang masuk akal juga. Pertama di bagian karena kita kan di fakultas di perguruan tinggi ya, pasti mempunyai fakultas yang beragam dan tentunya dengan ciri khas atau kearifan lokal dari beberapa fakultas itu tadi ya. Misalnya di hukum, berarti dia harus fokus hukum. Kalau di pendidikan berarti mereka harus fokus pendidikan, seperti itu. Untuk memberikan bukti kepada mereka itu, Kopri PP itu memfokuskan, memberikan tempat kepada mereka-mereka ini untuk membuktikan bahwa Kopri ini mempunyai daya yang bisa disaingkan seperti itu ya, dan bisa memberikan kemanfaatan ketika mereka sudah selesai di Kopri itu tadi, seperti itu. Sehingga kita harus bisa maju dan mandiri itu. Dan di PKJ kalau tidak salah itu ada visi dan misinya itu berdikari, Kopri berdikari, bisa berdiri di kaki sendiri. Ada mungkin yang menjadi masalah ya, masalah dari Kopri itu sendiri itu yakni dari internalnya biasanya ya. Kita juga perlu berkolaborasi dengan beberapa komunitas-komunitas ya, untuk memperkembangkan apa sih yang memang kita butuhkan. Kan kita nggak bisa ya belajar dari lingkup kita sendiri ya. Betul kita sekali. perlu komunitas-komunitas kita atau komunitas-komunitas yang memang belum kita jangkau gitu, untuk memberikan nuansa baru seperti itu. Gitu. Karena di Kopri PB itu mereka memberikan gambaran bahwa Kopri itu harus maksimal bukan dari dia bisa secara struktural ya, tapi dia juga harus bisa memberikan kepastian kepada si pengikut-pengikutnya itu, sehingga mereka mempunyai alur yang tepat, yang jelas gitu loh. Oh, Kopri ini harus seperti apa sih? Kalaupun memang mereka mempunyai ciri khas yang lain, misalnya ya di Kopri ini untuk memberikan keaktifan bagi teman-teman Kopri yang lain, mereka memberikan usaha, misalnya ya usaha bisnis dengan minimal memperkaya dari Koprinya sendiri, agar kalau ada kegiatan atau lain sebagainya itu mereka bisa sendiri gitu loh. Tidak minta gitu loh ada ya. Pemasukan ya, Kop, iya, ya? betul harusnya seperti itu. Wah, dari penjelasan Kop Aza ini, Kopri itu sebenarnya juga sangat penting bagi setiap perempuan. Maknanya ya, Kop ya. Iya. Adapun gerakannya juga sangat penting bagi kita. Betul. Nah, yang sangat disayangkan, Kop, Kopri ini tuh tidak rata. Adanya di PMI setiap daerah itu tidak rata, tidak merata. Betul. Mungkin dari Kop Aza sendiri itu bisa menjelaskan adanya faktor seperti itu disebabkan oleh apa? Oke, yang sering saya temui di beberapa teman-teman juga itu rata-rata biasanya faktor yang menjadikan awalnya SDM kita yang sangat banyak gitu ya. Kan harusnya sebuah organisasi itu hanya tidak melihat kuantitasnya ya, juga kualitasnya. Bahkan sumber daya yang bisa kita maksimalkan dengan baik itu akan membawa dampak juga baik juga kan, ya kan? Nah, yang menjadi koreksi sampai detik ini tuh rata-rata biasanya soal percintaan, ya kan? Soal percintaan, Sering sekali nah, gitu. ditemukan. Nah, kalau sudah biasanya dia deket satu organisasi itu biasanya jadi kendala. Benar, Kok. Ya. Kendalanya juga dari dirinya sendiri, ya, tidak bisa menempatkan biasanya seperti itu. Akhirnya kan dibully toh. Nah, biasanya dia tidak bisa menempatkan seperti itu, akhirnya dia resah dan akhirnya dia tidak mau mengikuti kembali. Padahal kan harusnya kita nggak harus seperti itu ya. Bukan disebabkan karena kurang profesionalitasnya dia sendiri, Kok. Jadi seharusnya ketika ada problem seperti itu, yang seharusnya dilakukan itu menurut Kop mungkin bisa berbagi tips untuk teman-teman. Gini ya, meskipun wajar ya setiap manusia itu mempunyai rasa
rasa suka gitu ya, tapi kan bagaimana kita menempatkan porsinya. Oh, ini di lingkup misalnya kita lagi bareng-bareng nih diskusi atau rapat, berarti bagaimana kita menempatkan diri sebagai sama gitu loh, sama, nggak usah ini sebagai pacar saya berarti saya harus dekat atau lain sebagainya. Kita harus bisa menempatkan posisi kita seperti itu. Nah, itu bisa diambil pelajaran mungkin untuk kita semua ya. Soalnya juga sering terjadi kok. Nah, betul. Juga sangat disayangkan mungkin untuk kualitas kinerja kita. Sangat Betul. mempengaruhi juga kan kok. Iya. Kemudian bagaimana menurut Kop Aza langkah yang tepat menciptakan kreativitas Kopri? Oke. Langsung Boleh? Oke. Langsung dibagikan? Ya. Kalau kita kan biasanya harus mengacu pada tingkatan yang lebih tinggi ya, dengan visi misi yang memang kita harus menerapkan secara bersama untuk mensukseskan juga goals yang ingin dicapai bersama gitu kan. Kalau melihat dari Kopri PB, Kopri PB itu kan ada visi misi atau slogan, itu Kopri Prima ya. Kopri Prima itu memberikan edukasi yang jika kita laksanakan secara baik itu pasti akan mendapatkan dampak yang baik, dan orang-orang di luar sana juga akan melihat kita kan ya, karena kita dalam kualitas, kuantitas, dan secara pemikiran dan lain sebagainya itu kita bisa bersaing gitu loh. Seperti itu. Benar sekali Kop. Kemudian nih Kop ya, yang mungkin yang sering kami keluhkan akhir-akhir itu karena dampak pandemi Kop. Jadi gerak Kopri itu statis gitu-gitu aja. Iya betul. Mungkin ada ide-ide nih dari Kop Aza untuk teman-teman Kopri agar geraknya itu mungkin lebih kreatif, lebih apa ya Kop ya, meluas gitu loh Kop. Oke. Mungkin tentunya juga tidak merugikan banyak pihak seperti itu. Oke. Ini menarik sekali ya, menarik karena tidak hanya Kopri ya, mungkin di organisasi yang lain juga dampaknya seperti itu. Apa yang menjadi pembeda atau menjadi menarik untuk orang-orang atau bahkan aktivitas kita menarik juga gitu ya, menarik juga, bahkan bermanfaat juga. Nah, sekarang kita kan di masa kelahiran 98 sampai 2000 Ya. itu kan dalam keadaan teknologi yang sangat berkembang ya, bahkan sampai sekarang pun kita bisa menggunakan banyak sekali tempat di teknologi ini ya, bisa e-commerce kita bisa jualan gitu ya, bisa kita gunakan TikTok atau media yang sebagus mungkin lah kita gunakan gitu loh ya, sehingga kita itu mendapat respon yang baik juga gitu loh untuk memberikan keaktivitasan kita. Misalnya ya, memperkenalkan beberapa pendiri Rayon Sunan Bonang, atau lembaga ini seperti apa sih, atau benderanya seperti apa. Itu kan hal yang kecil ya, tapi tidak semua bisa memanfaatkan gitu loh ya, seperti itu. Apalagi sekarang era media sosial tuh sangat digemari ya Kop ya. Benar. Untuk kalangan pemuda-pemudi seperti kita itu ya sekarang tuh juga lihatnya dari media sosial. Betul. Berbicara tentang Kopri di dalam PMII itu sendiri tuh saya juga pernah mendapat ungkapan dari teman-teman bahwa adanya keberkahan di dalam suatu organisasi untuk orang yang memberikan loyalitas yang sangat maksimal tentunya di dalamnya. Mungkin menurut Kop Aza bisa diceritakan keberkahan dalam bentuk apa sih Kop di dalam PMI itu sendiri? Oke. Ngomongin keberkahan itu kan nggak bisa kita ukur dengan angka atau lain sebagainya. Meskipun kita mau jabarin, terkadang nggak masuk akal gitu loh ya keberkahan itu. Dan keberkahan itu yang kadang datangnya juga tidak terduga. Waktu itu keberkahan yang sampai sekarang saya sangat ingat itu ya. Awalnya saya nggak ingin kuliah di Unisma karena saya harus nurut ya sama orang tua. Akhirnya saya diajak sowan ke Yai Tolha waktu itu.
Kiai Tolha disanjangi atau diomongin banyak terkait pendidikan seperti itu. Dan bla bla bla, proses yang panjang, ngomong yang panjang. Akhirnya besok saya disuruh langsung ke kantor beliau dan saya harus daftar di pendidikan agama Islam. Dari situ ternyata beliau memberikan banyak wejangan banyak sekali, dan akhirnya saya memutuskan untuk tetap di pendidikan agama Islam. Di semester selanjutnya ada keberkahan lagi yang nggak mungkin saya dapat terfikirkan sampai situ gitu loh ya. Beliau memberikan tips kepada saya, dan itu tipsnya itu kalau di bisyarah ya. Nah, bisyarah itu diberikan kepada saya dan saya disuruh melanjutkan semester selanjutnya. Itu keberkahan yang menjadi mental nama baik yang harus memang dijaga gitu loh. Hanya saya totalitas di organisasi seperti itu, dan beliau sering juga mengeval atau memberi wejangan kepada saya tentang organisasi ini seperti itu dan sebagainya, bagaimana gambaran organisasi kalau kita kembali kepada masyarakat atau di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian juga keberkahan yang belum sempat saya percaya juga, ternyata setelah saya nggak mau memilih, umpamanya kalau saya nggak mau di Unisma ini, saya nggak mungkin dapat keberkahan yang seperti ini. Itu saya diajak kerja oleh senior dengan yang nggak mungkin lah. Kalau saya pikir tuh nggak mungkin bakal saya yang akan dihubungi. Awalnya orang lain. Kalaupun itu tidak menjadi keberkahan, berarti kan rezekinya orang yang satunya ya, bukan saya. Nah, dari situ. Terus yang ketiga, ada keberkahan lagi ketika saya sekolah lagi di Unisma. Seperti itu, yang tidak bisa dijelaskan lah. Seperti itu keberkahan yang sangat jadi luar momen biasa. gitu ya. Benar. Iya, benar. Mungkin dari momen-momen seperti itu memang bisa membangkitkan motivasi kita kok untuk lebih progres lebih baik gitu. Sayang sekali kok. Iya. Juga saya berterima kasih kepada Iya. Kop Aza Saya untuk juga berterima bincang-bincang kasih. kali ini tuh sangat seru, mungkin bisa dilanjut lain kali Kop. Oke, siap. Nah, dengan adanya perbincangan seperti ini juga sebenarnya itu nasihat untuk saya sendiri Kop. Karena pasang surutnya motivasi, semangat itu juga kapanpun tuh bisa terjadi Kop. Betul. Dan kadang untuk generasi kami ini masih sangat labil untuk bisa menanggapi hal-hal yang tiba-tiba seperti Iya, itu. seperti itu. Kami masih bingung harus ngapain sih. Iya, benar. Kami tuh harus yang seperti apa agar tidak mengecewakan banyak pihak. Iya. Seperti itu. Oke. Saya mau masuk sebentar. Boleh, Oke, boleh, Kop. oke. Yang pertama yang harus kita perbaiki itu komunikasi. Banyak loh senior tuh yang seneng gitu loh. Kita cuma nengok sebentar tuh seneng. Terkadang bahkan menjadi kok si senior ini ditemui, yang satunya enggak. Padahal tuh kalau kita sekedar datang doang loh, cuma kita mau kayak touring ya, silaturahmi touring. Kalau Kopri itu ada, harusnya mungkin karena Ada, pandemi Kop, ini iya. karena pandemi ini itu senang sekali. Itu mungkin ya komunikasi yang penting. Itu. Memang dalam kerja tim atau Nah, organisasi betul. itu emang penting sekali untuk menjaga hubungan Yang baik. komunikasi ya Kop ya. Ya betul. Seperti itu. Sangat bermanfaat. Semoga di dalam perbincangan kita kali ini teman-teman semua bisa mengambil pelajaran yang dapat kita ambil, Amin, kemudian kita amalkan dan kita berikan yang terbaik untuk organisasi kita masing-masing. Seperti itu Kop. Terima kasih untuk saya sendiri. Apabila ada kurang, apabila ada salah dalam kalimat ataupun perbuatan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.